Kalau kita diberi kesempatan untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Tuhan, ini kesempatan emas yang tidak pernah kita dapat lagi. Kalau kita lepaskan, ya sayang. Makanya saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tangkap umat-umat-Mu. Jadikan mereka umat pilihan Tuhan. Bukan dipanggil tapi dipilih. Saya selalu berdoa. Saya selaku hamba Tuhan, saya sudah coba sampaikan firman Tuhan. Saya sudah coba kasih masukan. Saya berusaha membawa supaya dekat kepada Tuhan. Hanya itu tugas saya dan berdoa. Selebihnya biar Roh Kudus yang bekerja. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Mujizat terjadi, kita inginkan itu. Tapi kalaupun harus operasi, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Kita baca ayat ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kita harus mengamini pada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Katakan dalam hati kita pada pagi hari ini, aku terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma pada saat itu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam terjemahan lain dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala hal. Dalam segala hal. Baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka, baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan bersenang-senang, begitu juga dalam hal berduka cita. Segala hal yang terjadi dalam hidup ini yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita orang-orang percaya, kita harus katakan mengamini pada pagi hari ini, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang yang mengasihi Dia. Amin. Allah turut bekerja. Kalau hari-hari ini kita mengalami kesusahan, percaya Allah turut bekerja di dalamnya. Kalau hari-hari ini kita mengalami sakit penyakit, percaya Allah turut bekerja di dalamnya untuk
mendatangkan kebaikan. Atau juga mungkin hari-hari ini sepertinya kita mengalami kegagalan. Sepertinya kita mengalami satu jalan yang curam dalam hidup ini. Percayalah, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam segala hal kamu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Di dalamnya Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Ada satu cerita. Seorang bapak, dia hendak pergi dari satu kota A ke kota B. Naik pesawat, dia sudah beli tiket. Dia beli tiket, oke. Tepat pada hari hanya dia mau berangkat, dia pergi dari rumahnya menuju ke bandara. Naik angkutan umum. Kalau di Jakarta biasanya kita naik Damri. Dari Rawamangun atau dari manapun kita naik Damri. Ke Suta, Soekarno-Hatta. Atau ke Halim. Di tengah perjalanan, macetnya minta ampun. Macet. Tidak seperti biasanya. Rupanya di jalan itu di depan ada truk yang oleng. Truk kontainer yang oleng di jalan sehingga menghalangi jalan. Ini yang membuat kemacetan. Macet. Panjang sekali macetnya. Sampai puluhan kilometer. Waduh. Si bapak ini sudah mulai gelisah. Aduh, mati aku. Nopo, aku mesti ketinggalan pesawat. Dia orang yang setia kepada Tuhan. Dia anak Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku bisa kehilangan tiket pesawat. Aku bisa ditinggal pesawat. Tolong Tuhan. Buka jalan. Kan begitu kira-kira doa si bapak ini. Dia berdoa. Begitu dia habis berdoa, amin. Macetnya enggak hilang-hilang. Gimana mau hilang? Orang ada truk malang di jalan. Ini diambil dulu truknya. Kan masih nunggu polisi, nunggu yang ngurus bagian jalan untuk ngambil itu truk. Haleluya. Dia mulai bilang, Tuhan mana? Aduh, saya kan sudah berdoa. Aduh, gimana ini Tuhan? Aduh, haleluya, haleluya, haleluya. Sampai pada akhirnya dia sampai di bandara. Itu pesawat sudah terbang. Secara manusia jengkel enggak? Secara manusia marah enggak? Marah pasti jengkel. Marah pasti jengkel. Dasar ini truk ini kurang ajar, dasar kok macet. Kok bisa-bisanya hari ini truk ini loh. Kok enggak kemarin, kok hari ini? Aku ketinggalan pesawat. Udah pulang aja. 1 jam kemudian, ketika dia marah-marah, 1 jam kemudian, dia dengar pesawat itu jatuh ke laut. Dan orang semua yang ada itu mati di sana. Allah turut bekerja
kita di dalam segala sesuatu. Memang menjengkelkan, memang menjenuhkan kadang ketika tidak dijawab. Mana Tuhan, mana? Tetapi dia bekerja. Untung ada kontainer itu. Dia bilang, oh iya Tuhan, maafkan saya. Nek seandainya saya nggak kena macet, nek seandainya kontainer itu tidak terbalik, tentu saya ada di pesawat itu. Dan saya sudah jatuh di laut. Sudah innalillahi. Baru dia sadar, oh inilah kehidupan kita orang-orang percaya. Tatkala kesusahan datang, tatkala sakit penyakit, kita mulai komplain kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, mana. Tetapi percayalah, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Allah turut bekerja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu tak? Di depannya, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya. Inilah orang percaya, inilah orang Kristen yang sejati. Makanya tidak salah Rasul Paulus mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Sebab Allah itu baik. Kita lihat satu ayat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-10. Tolong dibacakan Erika. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Haleluya. Walaupun kesusahan penderitaan, tekanan hidup, Tuhan dikatakan akan menguatkan kita, akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Menderita, bahasa asli Alkitab Yunani ditulis dengan kata pasko. Pasko. Pasko ini adalah keadaan yang buruk. Keadaan yang membuat kita terpuruk, sedih. Tuhan izinkan. Kadang dalam hidup ini. Pak Erno pernah bersaksi di sini dulu awal. Wah, Pak Erno ini udah tipis ini. Gitu ya Pak Erno? Tipis ya Pak ya? Bahasanya dulu tipis ya. Oh, udah tipis ini, lewat udah ini. Tuhan izinkan. Tetapi dia akan memberi kekuatan. Dia akan mengokohkan kita. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya mau katakan pada pagi hari ini, tidak selamanya keadaan buruk mendatangkan keburukan. Amin. Di garis bawah. Tidak selamanya keadaan buruk mendatangkan keburukan. Bagi orang percaya. Bagi orang percaya. Justru melalui keadaan yang buruk, lahir perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Justru. Lewat virus corona ini, buruk, betul.
Tetapi lewat virus corona ini, ada banyak orang-orang percaya semakin dekat kepada Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan. Haleluya. Allah turut bekerja di dalam apapun yang terjadi di dalam hidup. Apapun yang terjadi. Mana lagunya? Tak pernah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Haleluya. Jangan pernah. Jangan pernah. Dalam segala sesuatu yang kita alami ini, Allah selalu turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya, haleluya. Hanya memang kita manusia seringkali mudah menerima apa yang baik saja dari Tuhan. Kadang kita tidak mau menerima apa yang buruk. Kita harus terima. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya untuk kebaikan kita, orang-orang percaya. Ada banyak orang-orang di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab yang mengalami keadaan buruk dulu. Akhirnya dia kenal kepada Tuhan. Seperti Ayub. Ayub ketika dia mengalami satu penderitaan yang amat sangat. Dia berkata, dahulu aku mengenal dia karena kata orang. Tetapi sekarang aku mengenal dia lebih lagi karena apa? Karena penderitaan yang dia alami. Jadi lewat penderitaan yang dialami oleh Ayub, justru dia semakin dekat kepada Allah. Yusuf. Yusuf. Siapa yang tidak kenal dengan Yusuf? Yusuf, orang yang takut akan Tuhan. Dia dimasukkan ke sumur kering oleh saudaranya sendiri. Rencana hendak dibunuh, tapi Tuhan turut bekerja di dalamnya. Akhirnya ditarik keluar. Ini semua dalam rencana Tuhan. Ini hebatnya orang Kristen. Tidak perlu takut kita. Rencana mau dibunuh, enggak jadi dibunuh. Karena apa? Campur tangan Tuhan. Ditarik, dijual. Setelah dijual, dijadikan pekerja di rumah Potifar. Setelah bekerja di rumah Potifar, difitnah oleh istri Potifar yang namanya Tukiem, pelayan seksi. Yusuf gagah, ganteng banget, kayak saya. Dibilang kayak saya ketawa. Dulu waktu muda saya gagal loh, waktu umur 30-an. Dulu waktu saya di sekolah Alkitab, saya termasuk orang yang paling, kalau pakaian dulu itu saya masih parlente lah. Sekarang aja sudah tua, saya pikir udahlah, wis lah ya konyong ini ya, wis kaya tok wis bojo dewe dulu. Pak Noah juga ganteng dulu ya, Pak Morris juga. Ada semua kita. Cakep. Saking cakepnya istri Potifar ini, waduh. Sup. Kene sup. Tapi Yusuf takut Tuhan. Dia tidak mau, lalu difitnah. Setelah difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Sakit enggak? Oh sakit. Oh loh, mungkin kalau manusia, oh piye to Gusti? Aku ini jujur, kok difitnah? Sekarang aku masuk penjara.
Masuk, setelah di dalam penjara, Allah turut bekerja di dalamnya. Dan akhirnya dia bisa mengartikan mimpi raja. Akhirnya singkat cerita, 13 tahun Yusuf mengalami penderitaan. Angka 13 adalah angka kesusahan, angka penderitaan. Makanya di negara-negara Eropa dan lain sebagainya, tidak ada kamar nomor 13. Katanya sebab apa? Itu angka sial. Sebetulnya bukan angka sial, tapi angka pergumulan berat. Angka yang sangat membuat dia terpuruk. Proses hidup 13 tahun. Daud juga 13 tahun diproses oleh Tuhan. Dan akhirnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, orang kedua. Kenapa bisa? Karena dia takut Tuhan. Allah turut bekerja dalam diri Yusuf sehingga dia menjadi orang yang hebat di Mesir melalui proses-proses yang ada. Itu sebabnya pada pagi hari ini kalau kita sepertinya berada di lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, imani, katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam diriku. Engkau turut bekerja apapun yang terjadi dalam diriku untuk mendatangkan kebaikan. Dan aku menjadi orang yang hebat bersama dengan Engkau. Katakan demikian kepada Tuhan. Dan juga jangan lupa, hidup kudus, hidup suci seturut dengan firman Allah seperti Yusuf. Amin. Mazmur pasal yang ke-119. Mazmur 119 ayat yang ke-67 tolong dibacakan Erika. Ya, 119 ayat yang stop dulu di situ. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Sebelum aku mengalami tekanan hidup ini, sebelum Tuhan menggojok aku dikatakan menyimpang dari firman-Mu. Tetapi Tuhan izinkan sesuatu menggodok diri kita. Tuhan izinkan masalah pencobaan datang bertubi-tubi menghantam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita berpegang pada janji Tuhan. Amin. Sebelum aku tertindas. Haleluya. Aku menyimpang. Tapi setelah tertindas, baru aku berpegang pada janjimu. Banyak orang demikian. Kalau belum dihajar Tuhan dia, lue-lue, cuek bebek, ora hidup santai, ora, haleluya, urip sak karepku. Tetapi Tuhan izinkan dia harus ditindas. Tuhan izinkan masalah, pencobaan, sakit, penyakit apapun, Tuhan hajar. Baru dia berpegang pada janji Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku nyun ngapura Tuhan. Tuhan bilang, bagus. Tak tutup endasmu se, baru kue bertobat. Nek ora tak tutup endasmu, kue ora bertobat-tobat. Jangan sampai kita ditutup. Amin. Jangan sampai kita ditutup. Jangan sampai kita dihajar dulu baru bertobat. Kalau Tuhan sampai mengajar kita, habis kita. Kaing-kaing. Jangan sampai dihajar Tuhan.
Kalau masih dibilangnya ayo. Kalau ditegur firman Tuhan ayo. Jangan sampai dipukul. Ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Amin. Bahwa aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapanmu. Haleluya. Jadi Allah turut bekerja di dalamnya. Kalau Allah menindas kita, kalau Allah menghukum kita, menghajar kita, ya matur suwun. Amin. Ya mumpung di dunia ini dihajar masih ada pertobatan. Nanti nek wis mati, ora ono kesempatan masuk nang neraka bablas. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, kata pemazmur, supaya aku belajar ketetapanmu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu mau diajar dulu? Mau disikat dulu? Atau mau setia sekarang? Mau setia sekarang atau dihajar dulu? Iya kalau dihajar, kalau langsung dicabut nyawanya. Firman Tuhan luar biasa. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang yang mengasihi Dia. Ada bapak di Jakarta, waktu saya melayani di Jakarta, kerja di atrium. Dia bos di atrium. Atrium Senen. Anak Tuhan. Gajinya besar. Mobilnya, waduh, cincinnya gede-gede kayak Hotman Paris. Hotman Paris kan kalau ngomong begini tuh. Miliaran semua ini Hotman Paris loh. Saya bilang ke istri saya, beliin dong saya cincin. Anek khotbah masih gini-gini tuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Cincin semua. Cincin semua. Besar cincinnya. Waduh, ini Bapak di Senen. Ibadah. Ke gereja. Tapi tidak tobat-tobat di gereja. Tidak lakukan firman Tuhan. Semaunya aja. Dia berpikir, oh hebat ya. Aku kantor orang nomor ini loh. Jangan main-main ya. Tapi Tuhan masih berbelas kasih sama dia. Tuhan untuk Yesus itu masih baik sama dia. Enggak dicabut nyawanya, enggak. Kena stroke. Kena stroke. Kena stroke. Kayak orang bego. Orang kalau udah kena stroke, enggak bisa jalan. Istrinya suruh nendang kakinya. Baru melangkah. Kayak orang bego. Baru dia bilang begini sama istrinya. Mi, aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, Mi. Aku mau bertobat, Mi. Mau seperti itu dulu? Jangan sampai. Jangan sampai. Biarlah belas kasih anugerah Tuhan terus ada dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita dikuatkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan lewat jurang kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya merasa bahagia. Jemaat-jemaat di tempat ini semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Akan diberkati oleh Tuhan.
akan ditolong oleh Tuhan ya. Tapi saya mau katakan jangan mengeyel, jangan mengeraskan hati. Jangan ngeyel-ngeyel. Lakukan, lakukan, lakukan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan pada pagi hari ini. Tetapi firman Tuhan ini mengokohkan kita, menguatkan kita. Memberi satu kepastian. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Allah ada di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Pemain musik